Terpuruk di awal musim bersama Nuno Espirito Santo, The Lily-Whites mengubahnya dengan menunjuk Antonio Conte di pertengahan musim. Pada awalnya, Conte mengaku sulit untuk menemukan kunci permainan Spurs. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka mampu menemukan solusi itu. Spurs kini mampu menunjukkan tren positif bersama Conte dan merangsek di perburuan 4 besar. Pada awal kedatangannya di London Utara, Conte memiliki kesepakatan dengan pihak manajemen untuk memberikan beberapa amunisi tambahan bagi skuadnya, terutama sektor yang menjadi andalan Conte, yakni pertahanan yang solid dan menyerang lewat wingback. Akan tetapi Conte belum diberikan amunisi tambahan baru di belakang. Mau tidak mau ia harus mengubah komposisi pemain belakangnya. Dengan pakem 3 back dan 2 wingback andalannya, Conte menunjuk trio Romero, Dier dan Davies menjadi 3 tembok kokohnya di belakang, serta 2 wingbacknya yakni Emerson Royal dan Reguilon. Awalnya tidak berjalan lancar, Conte struggle dengan komposisi itu, terutama dalam menyerang lewat wingbacknya. Reguilon dan Emerson tidak mampu menjadi senjata permainan Conte menyerang lewat wingback. Seiring dengan menemukan posisi wingback kanan pada diri Matt Doherty, Conte menemukan titik cerah permainannya. Doherty yang notabene memang berposisi dan produktif sebagai wingback kanan di Wolves memang lebih cocok dengan pakem 3 back, bukan 4 back ketika awal musim bersama Nuno. Conte mampu memolesnya perlahan dengan tetap ditemani trio Romero, Dier dan Davies di belakang. Di sisi lain, peran baru Ben Davies yang berubah di bawah Conte menjadi left center back atau yang sering disebut wide center back terbukti berhasil. Komposisi trio Romero, Davies dan Eric Dier sudah 8 kali dimainkan bersamaan oleh Conte dan berhasil positif secara hasil. Trio yang menjadikan kekuatan tersendiri bagi Spurs setelah berhasil mengantarkan Spurs dengan 6 kali kemenangan dari 7 laga terakhir Spurs hingga awal April 2022. Selain itu, pengaruh dari Doherty sendiri berdampak nyata. Sejak dipercaya menjadi starter hingga menang telak 5-1 atas Newcastle, telah mencetak 2 gol dan 4 assist untuk Spurs. Lini pertahanan Spurs sejak kekalahan atas Burnley 1-0 pada Februari 2022, kini sampai awal April 2022, tercatat hanya kebobolan 5 gol. Dengan pulihnya trio back Spurs dan sudah menemukannya kunci sukses di wingback dengan Doherty, kini Spurs tinggal menambah kepercayaan dirinya pada lini penyerangannya. Tidak dipungkiri, lini depan mereka selalu terpaku pada mesin yang namanya Son Heung-min dan Harry Kane. Duo itu pun sudah mencatatkan rekor pribadi sebagai duo tersubur di Premier League dengan melangkahi rekor Drogba dan Lampard. Dengan stabilnya lini belakang dan tengah, membuat Son dan Kane tidak perlu cemas untuk memikirkan pertahanan. Kini mereka tak berhenti mencetak gol untuk Spurs. Son dan Kane tak henti-hentinya untuk mencapai rekor di Spurs bersama Conte demi berprestasi lebih jauh. Rekor gol Spurs akhir-akhir ini membludak. Mereka sering mampu menang dengan agregat 5 atau 4 gol. Artinya, mesin lini penyerangan mereka bernama Son dan Kane masih berjalan kembali seperti apa adanya. Pasalnya, perlu diketahui sejak awal musim khususnya Kane terlihat bermain malas-malasan dan ingin pindah dari Spurs. Kali ini di bawah Conte sepertinya mentalitas golnya kembali bangkit. Begitupun Son, secara permainan pakem Conte tidak banyak berubah. Akan tetapi semangat Conte yang berapi-api membuat mentalitas Son dan Kane kembali menyeruak. Duo ini total sementara mengemas dengan rincian Son 14 gol dan Kane 12 gol. Peran Son dan Kane juga sangat dibantu oleh 2 gelandang penyuplai aliran bola Spurs, yakni Højbjerg dan Bentancur, serta Dejan Kulusevski di kanan penyerangan. 2 pemain Juventus yang didatangkan Spurs di bursa transfer musim dingin 2022 seperti Bentancur dan Kulusevski mampu dimanfaatkan secara optimal oleh Conte. Dalam pakem 3-4-3, peran duo pivot dijalankan baik oleh Bentancur dan Højbjerg. Bentancur semakin nyetel dengan apa kemauan Conte.
Begitupun Dejan Kulusevski di spot area penyerangan kanan yang tadinya diisi Lucas Moura dan Steven Bergwijn, kini dipercayakan pada ex-Juventus itu. Kulusevski yang bertipikal pemain cepat dengan dribbling serta cut inside-nya mampu menambah variasi serangan Spurs di samping Son dan Kane. Kulusevski sampai sekarang pun juga sudah mengemas 2 gol dan 5 assist. Performa pergerakannya di lapangan mampu membantu jalannya permainan yang diharapkan Conte. Efek Bentancur dan Kulusevski yang dikatakan banyak orang sebagai pembelian yang panik dari Spurs, paling tidak sampai sekarang hal itu tidak terbukti. Seiring Conte yang cerdas bisa memanfaatkannya. Di samping strategi yang berjalan seperti yang diharapkannya, Conte juga selalu memperhatikan setiap perkembangan anak asuhnya. Semangat yang diberikan tiada henti, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Pernyataan-pernyataan Conte di media yang menyatakan bahwa Spurs masih belum menyerah untuk finish di 4 besar, mampu menggelorakan semangat para pemainnya. Buktinya dengan treatment dari Conte tersebut, anak asuhnya mulai bangkit dari keterpurukan. Kini mereka berada di posisi 4 klasemen Premier League dengan poin yang sama dengan rival sekota, Arsenal, yakni 54 poin. Akan tetapi Arsenal masih menyimpan 1 match tersisa. Perebutan tempat keempat Premier League akan semakin seru juga dengan West Ham yang berada di posisi 6 dan MU yang berada di posisi 7. Mereka akan saling sikut mengejar posisi 4 guna lolos ke Champions League musim depan. Paling tidak dengan kehadiran Conte di Spurs, selain membenahi pertahanan, menemukan kunci di wingback, memanfaatkan potensi pembelian barunya, serta membangkitkan mesin gol mereka terbukti perlahan berhasil nyata. Spurs mulai dibawanya dari posisi 7 di awal tahun, kini ada di posisi 4. Dengan didukung oleh sisa match Spurs yang tergolong ringan, yakni melawan Aston Villa, Brighton, Brentford, Leicester, Burnley, dan Norwich. Yang terberat hanya melawan Liverpool dan partai penentuan melawan musuh bebuyutan Arsenal. Spurs dengan skuad seadanya, pembelian yang cenderung apa adanya, serta awalnya pesimis masuk kompetisi Eropa, kali ini bersama Antonio Conte menatap kemungkinan menuju zona Champions League musim depan.